Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephanie Kalistiorini, NIM STE 2022029958. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis sistem informasi studi kasus PT Freeport Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategis sistem informasi studi kasus PT Freeport Indonesia. Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan besar yang menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Presentasi ini akan membahas perencanaan strategis sistem informasinya untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perencanaan sistem informasi di Freeport Indonesia. Yang pertama, ada perkembangan teknologi. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi mendorong Freeport untuk modernisasi sistem informasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang kedua ada tantangan lingkungan. Tekanan untuk menerapkan praktik berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan mendorong kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui sistem informasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada persaingan global. Freeport Indonesia bersaing dan perusahaan pertambangan internasional. Peningkatan daya saing membutuhkan optimasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya, kita akan menganalisis SWOT sistem informasi saat ini. Yang pertama ada kekuatan, infrastruktur IT yang kuat, basis data yang luas, dan tim IT yang berpengalaman. Yang kedua ada kelemahan, sistem terfragmentasi, integrasi terbatas, dan kurangnya analisis data real time. Selanjutnya, yang ketiga ada peluang adopsi teknologi AI dan Big Data, pengembangan solusi berbasis cloud, dan kolaborasi strategis dengan mitra teknologi. Yang keempat, ada ancaman, kejahatan cyber, perubahan peraturan pemerintah, dan persaingan teknologi yang cepat. Selanjutnya, ada formulasi strategi sistem informasi untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama, integrasi sistem. Menyatukan sistem informasi yang terfragmentasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Yang kedua, analisis data real time. Penerapan analisis data real time untuk mengoptimalkan proses operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, yang ketiga ada pengembangan teknologi berbasis cloud. Mengadopsi solusi berbasis cloud untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan kelemahan sistem informasi. Yang keempat ada keamanan cyber. Meningkatkan keamanan sistem informasi untuk melindungi data sensitif dari ancaman cyber dan pelanggaran data. Selanjutnya ada prioritas dan perencanaan implementasi strategis sistem informasi. Fase pertama, integrasi sistem. Menyatukan sistem operasional dan pengolahan data yang terfragmentasi untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas data. Fase yang kedua, analisis data real time. Menerapkan platform analitik data real time untuk mengidentifikasi tren, memprediksi permintaan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, fase yang ketiga, migrasi ke cloud. Memigrasi sistem informasi ke platform cloud untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan. Fase keempat, peningkatan keamanan cyber. Menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang komprehensif untuk melindungi data sensitif dari ancaman cyber dan pelanggaran data. Selanjutnya, ada sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang pertama, data modal, tenaga ahli, data, pelatihan karyawan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari modal. Alokasi anggaran untuk mengembangkan sistem informasi, pelatihan karyawan, dan implementasi teknologi baru. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi yang kedua yaitu tenaga ahli. Pekerja IT berpengalaman, konsultan, dan mitra teknologi untuk membantu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasi sistem informasi. Yang ketiga, ada data. Akses ke data historis dan real time yang
akurat dan komprehensif untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada pelatihan karyawan. Program pelatihan dan komprehensif untuk karyawan untuk memahami dan menggunakan sistem informasi baru. Selanjutnya, ada monitoring dan evaluasi rencana strategi sistem informasi, yaitu ada 3. Yang pertama, KPI, membantu memantau Key Performance Indicator atau KPIs yang relevan untuk mengukur keberhasilan strategi sistem informasi. Yang kedua, umpan balik, mendapatkan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, penilaian berkala, melakukan penilaian berkala terhadap strategi sistem informasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, integrasi sistem. Prioritas integrasi sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas data. Yang kedua, ada analisis data. Manfaatkan analisis data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimalisasi proses. Yang ketiga, ada cloud computing. Migrasi ke platform cloud untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan. Yang keempat, ada keamanan cyber. Selanjutnya, ini adalah daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.